Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video kita kali ini adalah video series ya, video series kelima dari biovlog ikan nila dengan jumlah tebar 330 ekor per meter ya. Biovlognya ini kita lakukan di kolam beton ya, kolam beton dengan ukuran 3 kali 8 meter. Tinggi airnya itu kurang lebih sekitar 0,8 meter. Itu volumenya sekitaran 18,9 ya. Nah, buat kawan-kawan yang baru gabung di video kelima ini, saran saya itu jangan lupa untuk tonton dulu video pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Karena ini merupakan rangkaian video yang kita buat ya, dari awal tebar sampai ke video kelima ini. Nah, ini dia penampakan kolamnya ya, kalian bisa lihat apa-apa yang ada di kolam ini seperti titik-titik aerasi, terus seperti apa instalasi titik-titiknya, pakai apa, terus mesinnya pakai apa, itu udah ada dibahas di video sebelumnya ya. Nah, jumlah ikan di dalam kolam ini masih 6 ribuan ekor karena kan kita menggunakan sistem tambal sulam ya. Jadi ikan yang mati terus kita ganti dengan ikan yang baru. Sampai pada kondisi ikan-ikan ini sekarang kalau bobotnya udah rata-rata di atas 50 gram ada. Terus masih ada juga yang 20 gram, 15 gram masih ada ya. Pertumbuhan ikan tidak seragam intinya ya. Tapi nanti akan kita sortir ya. Seperti yang biasanya di panen parsial nanti itu akan kita sortir. Nah, sebelum saya bahas apa perawatan rutin yang dilakukan di video kelima ini. Perawatan rutin yang kita lakukan setelah 3 kali aplikasi. Jadi kolam ini sudah 3 kali aplikasi ya. Ini saya ambil dari kolom komentar di video yang keempat kemarin ya. Dari Bang Heri Susanto. 1000% pasti bisa kalau Bang Gulo yang teliti dan sudah banyak jam tayang. Teori paling masuk akal, sistem sortir ikan dibagi 2 kolam, terus panen parsial, terus bertahap 3-4 kali panen. Intinya kalau ikannya berkurang maka ikan tidak akan stres dan diganggu yang besar. Ini saya simpulkan aja ya karena terlalu panjang, ntar ngabisin waktu lagi ya. Terus yang wajib tiap 1-2 hari buang air 10-20% rutin sampai panen. Waduh, saya juga penasaran karena tidak lihat langsung, hanya lewat YouTube sambil emoji senyum. Teman Bang Gulo kan ada di sana, mungkin bisa tanya-tanya apa benar pada tebarnya dan kondisinya normal. Kurang lebih itu yang dikatakan Bang Heri Susanto. Nah, jawaban saya itu kalau yang seperti kata Bang Heri Susanto ini, kita nggak perlu buat video series ya. Ini siapapun pasti bisa kalau kalian itu buang air setiap 1-2 hari sekali. Dan menurut saya itu bukan metode biovlog ya. Metode biovlog itu diciptakan untuk menghemat air, menghemat lahan, produktivitas tinggi. Jadi kalau airnya masih sering diganti itu berarti bukan biovlog ya. Apalagi sampai 1-2 hari ganti air 20%. Waduh, itu bahaya. Dan itu bukan tujuan kita ya. Yang pasti saya ganjarnya ini biovlog, kita ganti air dan pada tebarnya tetap sampai 300 ekor per meter hingga panen ya. Nah, selanjutnya dari Bang Hadi Purwanto 969. Pertanyaannya itu, agar vlognya dimakan ikan lebih bagus yang mana Bang Gulo? Antara 1 pemberian pakan 1 kali per hari tanpa puasa, atau pemberian pakan 2 kali per hari dengan puasa satu hari setiap minggu. Nah, untuk kolam yang video series ini yang kita tebar dengan jumlah tebarnya 330 ekor per meter, karena ikannya masih kecil ya, masuknya juga kecil. Di bulan-bulan ini sampai sekarang itu masih saya lakukan seperti yang nomor 2, pemberian pakan 2 kali per hari, terus dengan puasa 1 hari setiap minggu. Maksud saya itu adalah untuk mengejar pertumbuhannya ya, karena kebetulan kan pakan saya itu pakannya mix ya, pakan murah. Jadi pakan murah itu di mix di pagi hari untuk diberikan ke ikan di pagi hari, maksud saya pakan murah. Terus yang sore hari ke malam hari itu pakan yang mahal. Terus saya puasakan 1 hari dalam 1 minggu untuk menjaga vlognya itu tetap aman ya. Terus kalau yang pemberian pakan 1 kali per hari tanpa puasa itu nggak ada saya lakukan ya, jadi saya nggak pernah coba. Yang saya lakukan itu pemberian pakan 1 kali sehari, terus tetap ada puasa 1 kali seminggu. Itu berlaku untuk seluruh kolam-kolam yang ada di lokasi saya ini. Tapi kalau untuk kolam kita yang ini yang kita videokan itu kita gunakan 2 kali sehari, terus puasa 1 kali seminggu. Kalau kolam yang lain yang kawan-kawan lihat itu 1 kali sehari, terus puasanya 1 kali seminggu. Itu yang saya lakukan ya Bang ya.
Nah, sekarang kita masuk ke perawatan rutin yang kita lakukan ya. Setiap minggu setelah kolam ini kita aplikasi kurang lebih sekitar 3 kali. Jadi starter bakteri atau bakteri probiotik yang berfungsi untuk membentuk kerangka vlog itu hanya 3 kali saja kita berikan. 1 kali di awal, terus diulangi lagi di hari ke-5, terus diulangi lagi di hari ke-14. Setelah itu vlog sudah mencapai kurang lebih sekitar di atas 10 ml ya. Jadi asumsi saya itu sudah kuat untuk dilanjutkan, jadi tanpa ditambahin starter bakteri. Nah, untuk melihat seperti apa vlognya, ini saya tunjukin ke kalian vlog yang kita ambil itu setelah dia berpuasa ya. Jadi ini diambil kebetulan sekitar hari Senin Selasa ya, hari Senin. Jadi dia ini sudah mulai agak sedikit encer. Nah, volume vlognya ini kurang lebih sekitar antara 5 sampai 8 ya, maksimal di 10 lah. Karena ikannya juga masih kecil, sehingga sisa pakan dan kotoran yang akan dirubah menjadi vlog juga nggak akan terlalu banyak di dalam kolam ya. Kalau diberikan 1 kali puasa dengan 2 kali makan sehari, itu vlognya pasti di bawah 10 ml. Dan tentunya kualitas air juga akan semakin terjaga ya. Nah, pengukuran vlog itu kita lakukan di hari ke-14 atau setelah 3 kali aplikasi ya, kalau saya. Tapi kalau kalian mau detail, bisa juga diukur pada aplikasi kedua, terus diukur lagi pada aplikasi ketiga, atau sekali seminggu. Itu bebas saja. Nah, untuk pH airnya itu rata-rata kalau di pagi hari itu kurang lebih sekitar 4,8 dengan suhu airnya 28 derajat Celcius. Nah, ini yang diambil oleh anak-anak prakren ini pH di sore hari ya. Dari pH di sore hari itu bisa dilihat kondisi suhunya itu kurang lebih sekitar 30 derajat ya. Dan pH-nya ini masih di bawah 6, sekitar 5,11 ya di akhirnya ya. Ini akan terus turun sampai 5,11. Nah, selanjutnya setelah vlog mencapai kurang lebih sekitar 10 ml, itu memang setiap minggu itu rutin kita tambahkan yang namanya biang bibis. Jadi seperti saya katakan, dosis biang bibis ini 1 liter biang bibis untuk 3 meter kubik air. Nah, total volume kolam ini kan kurang lebih sekitar 18,96. Anggap sajalah 18 sampai 20 juga boleh ya sebenarnya. Dan ini dia berikan itu kurang lebih 6 liter biang bibis. Satu takaran yang dipegang sama tim prakeren ini itu takarannya itu kurang lebih sekitar 2 liter. Jadi dia kasihnya ini 3 takar ya. Ini saya suruh penuhin supaya kadang-kadang kawan-kawan kan perhatiin, padahal semuanya kan nggak bisa kita videokan secara detail satu persatu ya. Kenapa? Karena kan waktunya juga akan panjang, makanya ini nggak saya cepetin biar kelihatan 6 liter aja ya. Jangan sampai ditanya lagi, itu kan cuma dikasih sedikit, katanya 6 liter gitu ya. Agak susah. Nah, ini dikasih kurang lebih sekitar 6 liter biang bibis. Nah, fungsinya ini, biang bibis ini kan bisa juga membantu bakteri pembentuk vlog itu untuk terus berkembang ya, sehingga memang bisa jadi ngebuffer sisa pakan atau sisa kotoran yang ada di kolam. Nantinya itu akan juga bisa, jadi tidak kita takutilah amonia di dalam kolam ini dengan adanya biang bibis ini, gitulah kurang lebih ya. Nah, akibat penambahan biang bibis terus pakan yang dibibis dengan menggunakan biang bibis, secara otomatis CN ratio di kolam ini juga aman. Nah, setelah aplikasi ketiga itu kita hanya memberhentikan starter bakteri masuk ke kolam. Jadi bakteri pembentuk vlog itu berhenti masuk ke kolam. Yang masuk ke kolam itu secara rutin itu saya lakukan setiap minggu itu adalah molase dengan dosis 5% dari total pakan harian ya. Jadi contohnya kalau kolam ini makannya kurang lebih sekitar 6 kg per hari, maka dosis molasenya itu kurang lebih sekitar 6 kali 5 berarti sekitar 300 ml atau 300 ml untuk 1 kali kasih ya, 1 kali setiap minggu. Nah, ini dia, jadi tadi kan 300 ml diaduk menggunakan air kolam bebas ya, mau banyak juga air kolamnya boleh, mau sedikit juga boleh, tapi kan biar lebih gampang agak dibanyakin airnya. Nah, karena molase-molase ini akan dicampurkan dengan air kolam sehingga tidak perlu dosis air berapa ya, ujung-ujungnya kan akan bercampur dengan 19 kubik air.
Jadi nggak peduli mau berapa airnya ya. Nah, dicampurkan secara merata, dan yang seperti ini dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Jadi yang pertama dilakukan itu setiap minggu itu adalah menambahkan biang bibis dengan dosis 1 liter per 3 kubik air, terus menambahkan molase setiap minggunya itu sebanyak 5% dari total pakan hariannya. Semakin besar ikan tentunya akan semakin besar juga pakan yang masuk ke dalam kolam, dan molase juga akan semakin banyak masuk ke dalam kolam untuk membuffer chain ratio-nya itu ya. Nah, hanya itu yang kita lakukan secara rutin di kolam ini ya. Terus yang lain ya tinggal menjaga kualitas airnya, terus tidak ada pembuangan air. Ingat ya, tidak ada pembuangan air kecuali menambah air. Kalau contohnya menambah air, airnya meluap, terus pipa buang itu sudah turun 1-2 cm, ya ditambah airnya biar penuh gitu kan. Nah, air ini hanya terbuang kalau hujan deras, itu aja. Dan sampai saat ini belum terjadi ya. Jadi dari awal tebar sampai sekarang kolam ini belum ada buang air, sehingga kita pertahankan tetap di kondisi bioflok seperti yang kita harapkan ya. Baiklah kawan-kawan, itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi. Dan kalau anda yang ingin bergabung di channel ini untuk menjadi pelanggan, kalian tinggal tekan tombol join, terus pilih level pelanggan yang kalian inginkan ya. Dan terus terima kasih juga yang kawan-kawan yang sudah berlangganan. Jangan lupa untuk konfirmasi langganan kalian ke DM Instagram saya @channel_Bang Gulo, karena file-file dari kita yang untuk pelanggan itu tidak langsung dikirimkan secara otomatis setelah berlangganan. Jadi memang harus dikonfirmasi melalui Instagram ya, ke DM Instagram. Terus setelah konfirmasi nanti ada verifikasi admin, lalu nanti akan dikirimkan. Oke kawan-kawan, nah itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini. Mohon undur dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bye-bye. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.